Demokrat, 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 AHY, AHY, AHY. Terima kasih. Kita juga patut bersyukur Partai Demokrat semakin berkembang dan kokoh selama kepemimpinan Bapak AHY yang kita cintai bersama. Bapak AHY dan hadirin yang berbahagia. Pada hari ini saya laporkan kepada Ketua Umum bahwa seluruh pengurus dan kader Demokrat Provinsi Bengkulu dari awal sampai seterusnya tetap kompak dan solid, tegak lurus serta loyal mendukung kepemimpinan Bapak Ketua Umum Partai Demokrat. Mari kita jaga kondusivitas pelaksanaan musda ini secara tertib, lancar, aman, dan legitimate, tentunya mengikuti tahapan-tahapan yang sudah diatur baik di dalam ADART Partai Demokrat tahun 2020, Peraturan Organisasi 02 tahun 2021, dan peraturan-peraturan turunan lainnya, ada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Yang terakhir, mudah-mudahan kita dapat mencapai tujuan bersama, prinsip pelaksanaan kegiatan musyawarah daerah, yaitu konsolidasi, harmonisasi. Konsolidasi tentu kita akan mengkonsolidasikan seluruh elemen yang ada di Provinsi Bengkulu pada setiap tingkatan untuk bisa menyatukan kembali, mengkonsolidasikan, dan kemudian mengharmonisasikan. Dan kita harapkan juga ini menjadi ajang rekonsiliasi. Untuk seluruh tamu undangan yang hadir pada hari ini, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk hadir baik secara fisik maupun secara virtual pada musyawarah daerah kelima Partai Demokrat Provinsi Bengkulu tahun 2021. Sebelum kami melanjutkan sambutan dan membuka acara musda ini, kami dihubungi oleh Ketua Umum. Beliau ingin menyapa langsung para sahabat-sahabat kader utama Partai Demokrat se-Provinsi Bengkulu. Dan untuk itu, mari kita beri Ketua Umum kita, Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Kami persilahkan Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, dan kebersamaan dalam forum yang mulia ini, Musyawarah Daerah kelima, Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Bengkulu. Saya sungguh berbahagia bisa menyapa seluruh kader, walaupun secara virtual, tetapi tidak mengurangi niat kebersamaan ini. Saya tentu sudah sangat merindukan untuk bisa kembali datang ke Bengkulu, menyapa seluruh kader secara langsung. Dan tentunya masyarakat yang ada di Bengkulu. Yang saya hormati dan banggakan, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Bung Teguh Rifki Harsya, Kepala BPOKK, Kang Herman Hairon, jajaran BPOKK yang telah hadir secara langsung maupun yang secara tidak langsung telah mempersiapkan acara musda ini dengan baik. Di sana ada Blima Derai Edi Astawa, ada Bung Gana Febrana, dan yang lainnya. Termasuk dari DPP hadir Pak Muklis yang juga telah membantu terselenggaranya musda kali ini. Saya juga tentu ingin menyapa yang sama-sama kita banggakan Pak Edison Simbolon, Ketua DPD Bengkulu. Apa kabar Pak Edison? Sehat ya? Siap Pak. Sehat ya? Jelas sehat. Alhamdulillah. Kemudian tentu segenap jajaran pengurus DPD yang telah hadir, baik sekretaris, bendahara, kemudian tadi ada ketua SC dan OC yang pastinya sibuk mempersiapkan musda ini. Dan tentu yang spesial juga adalah pemilik hak suara yang sah, 10 ketua DPC yang ada di Bengkulu. Mana saya ingin melihat ada 10 orang ketua DPC. Apa kabar semua para ketua DPC? Juga jajarannya, para sekretaris,
dan pengurus lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, juga para anggota fraksi Partai Demokrat di jajaran DPRD Provinsi maupun Kabupaten Kota. Hadir juga ya, apa kabar? Terima kasih telah hadir dalam suasana yang berbahagia ini, dan tentunya segenap kader Partai Demokrat Sebengkulu yang saya cintai dan banggakan. Marilah sekali lagi kita menyambut forum Musda ini dengan sukacita, dengan sebuah harapan dan optimisme bahwa insya Allah ke depan Partai Demokrat semakin besar, semakin kuat, semakin dicintai oleh rakyat. Kita tentu berharap ke depan Partai Demokrat bisa semakin berkontribusi dalam pengabdian dan perjuangannya. Hari ini kita telah menyuarakan harapan rakyat, baik melalui forum-forum parlemen, namun juga secara langsung turun ke lapangan. Ini yang membuat saya bangga dan selalu terharu. Walaupun tidak setiap saat saya bisa memberikan apresiasi itu, tetapi izinkan saya melalui forum ini menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan saya yang setinggi-tingginya atas nama pimpinan dan seluruh keluarga besar Partai Demokrat kepada jajaran pengurus dan kader utama di Bengkulu yang selama ini telah menunjukkan kesetiaannya dan juga kerja kerasnya untuk terus memperjuangkan harapan rakyat. Tadi saya mendengarkan sedikit apa yang dilaporkan oleh Pak Edison Simbolon bahwa sejak awal Partai Demokrat Bengkulu berupaya menjalankan berbagai instruksi Ketua Umum. Misalnya, di awal masa pandemi sampai dengan terakhir ini, aktif dalam gerakan nasional Partai Demokrat lawan Corona, membagi-bagikan bantuan yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita, termasuk para tenaga kesehatan. Kita juga melakukan gerakan nasional peduli dan berbagi. Kita berupaya untuk meringankan persoalan masyarakat melalui bantuan sembako dan yang lainnya. Karena kita tahu di masa pandemi, kehidupan masyarakat kita sangat tertekan. Kehidupan ekonominya sangat terdampak. Banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang harus mencari nafkah dengan berbagai cara karena tentunya tidak mudah untuk meyakinkan bahwa keluarganya dapat hidup dengan baik di masa pandemi ini. Daya beli masyarakat yang juga belum pulih, ini merupakan tuntutan bagi kita semua untuk terus peduli dan berbagi. Saya juga tentu mengapresiasi karena di tengah-tengah kita berjuang untuk membantu kesulitan rakyat, Partai Demokrat yang kita cintai ini menghadapi sebuah ancaman, sebuah rongrongan terhadap kedaulatan, kehormatan, dan eksistensinya, yaitu GPKPD yang mencoba untuk merampas apa yang kita miliki. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih karena saya tahu Ketua DPD dan para Ketua DPC di Provinsi Bengkulu tidak ada yang terpapar, tidak ada yang ikut-ikutan untuk menjadi bagian dari gerombolan yang ilegal dan inkonstitusional itu. Ini membuktikan bahwa Bapak Ibu, para kader sekalian yang saya banggakan, masih memiliki kehormatan, menjaga nilai-nilai moral dan juga etika dalam berorganisasi. Kesetiaan itu memang tidak bisa dinilai, tetapi harusnya menjadi pondasi bagi tegaknya organisasi ini ke depan. Kalau kita kompak, kita menunjukkan loyalitas dan soliditas, baik secara vertikal, tegak lurus, dari bawah ke atas, sebaliknya dari atas ke bawah, karena yang namanya loyal itu bukan hanya bawah ke atas, tapi juga atas ke bawah, juga secara horizontal, artinya menjaga kekompakan dan soliditas di antara kita semua. Maka jika itu kita miliki, kita akan memiliki kekuatan yang dahsyat untuk memajukan Partai Demokrat ini. Meyakinkan agar roda organisasi berputar dengan cepat, dan pada saatnya menjadi mesin politik yang efektif dan menentukan dalam menghadapi tantangan-tantangan ke depan, terutama di pemilu 2024. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, apakah para kader sekalian siap untuk menghadapi tantangan pemilu 2024 ke depan? Siap! Kita semua tahu, dalam kontestasi politik seperti itu membutuhkan kesiapan kita.
kesiapan jiwa dan raga tentunya, baik secara fisik, mental, maupun yang lainnya. Oleh karena itu, persiapkan diri kita sebaik-baiknya mulai dari hari ini. Musyawarah daerah seharusnya menjadi momentum untuk konsolidasi. Tadi Kepala BPOKK sudah menjelaskan bahwa semangat Musda adalah konsolidasi, harmonisasi, dan rekonsiliasi. Jika kita bisa melalui ini dengan baik, walaupun saya paham sekali namanya Musda, selalu ada dinamikanya, ada harapan yang diungkapkan oleh para kader, para pemilik hak suara, yang tentu merepresentasi seluruh kader lainnya, yang harus bisa dijawab oleh siapapun yang terpilih menjadi ketua DPD. Ini berlaku di seluruh wilayah tanah air, 34 provinsi, yang kemudian nanti akan diikuti dengan forum-forum muscap di 514 kabupaten dan kota, termasuk di Provinsi Bengkulu ini. Oleh karena itu, jangan sia-siakan. Jangan jadikan Musda ini hanya sekedar formalitas. Ini bukan hanya kegiatan organisasi 5 tahun sekali, tetapi sekali lagi harus menjadi pelecut semangat kita, bahwa insya Allah Demokrat ini punya peluang, punya jalan di tahun 2024. Kita juga mengikuti, bersyukur bahwa sejumlah lembaga survei memotret Demokrat di tingkat nasional mengalami kenaikan elektabilitas. Ini patut kita syukuri. Kita bersyukur, kita boleh berbangga hati, tetapi saya berpesan kepada teman-teman, Bapak Ibu sekalian, seluruh kader, janganlah kita berpuas diri. Jangan cepat merasa kita sudah melakukan hal-hal yang luar biasa. Lebih baik kita beranggapan masih banyak hal yang kita harus lakukan, termasuk di Bengkulu. Kita berharap ke depan Provinsi Bengkulu bisa mengantarkan kader-kader terbaiknya menjadi anggota DPR RI. Siap Bapak Ibu sekalian? Siap ya? Hari ini masih kosong kursinya. Tolong diisi. Tolong diisi. Saya ingin kita membuktikan bahwa Bengkulu bisa mengirim kader-kader terbaiknya menjadi anggota DPR RI. Demikian pula kita berharap semakin banyak kader yang menjadi anggota DPRD provinsi. Hari ini ada berapa anggota DPRD kita? 5. 5 Pak Ketum. Provinsi 5. 5 ya. Walaupun kita setia dan cinta Pancasila, tapi kalau bisa jangan hanya 5, tambah lagi. Silakan ditambah jumlah kursinya. Demikian pula anggota DPRD Kabupaten dan Kota. Tambah lagi jumlahnya. Kita bangga kalau semakin banyak yang bisa menjadi wakil rakyat. Karena artinya semakin kuat kita bisa menyuarakan rakyat di parlemen. Bahkan kita bisa menduduki posisi pimpinan di Dewan. Ini adalah harapan dan perjuangan kita bersama. Hasil pemilihan legislatif 2024 nanti tentu sangat menentukan bagaimana kita bisa memenangkan pemilihan kepala daerah di akhir tahun 2024 nanti. Dan jangan lupa bahwa 2024 itu juga akan digelar perhelatan besar pemilihan presiden. Kita berharap Demokrat juga bisa ikut bertanding. Dan ini benar-benar membutuhkan kerja keras kita, kebersamaan kita. Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang saya cintai dan banggakan, saya rasa itu yang ingin saya tegaskan dan juga saya sampaikan dalam forum ini. Insya Allah kita bisa kembali berjaya. Insya Allah. Harus optimis kita, harus punya harapan. Tapi optimisme tadi tidak cukup hanya diucapkan, tidak cukup hanya digelorakan. Tunjukkan melalui kerja keras. Gunakan segala strategi dan taktik di lapangan. Pada akhirnya kita berurusan dengan hati dan pikiran rakyat. Menangkan hati dan pikiran masyarakat Bengkulu. Menangkan suara mereka pada akhirnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih atas kebersamaan ini. Saya mengucapkan selamat menjalankan Musda. Semoga berjalan dengan tertib, lancar, sukses, demokratis, dan bermartabat. Dan saya tunggu kabar selanjutnya. Silakan setelah ini, Bung Teguh Rifki Harsha, Sekretaris Jenderal, Kang Herman Hairon, Kepala BPOKK, dan jajarannya melanjutkan proses Musda ini. Saya tunggu laporan selanjutnya.
Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat semuanya. Salam untuk keluarga tercinta. Sampaikan salam juga untuk seluruh kader lainnya yang tidak bisa hadir dalam musda ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.